Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan pembelajaran ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denny Setiawan, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Proses Lahirnya Pancasila dan Nilai yang Tercermin dari Piagam PPKI. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Namun, di balik lahirnya Pancasila terdapat proses panjang dan perjuangan para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu momen penting dalam proses tersebut adalah lahirnya Piagam Jakarta yang kemudian disempurnakan oleh PPKI menjadi rumusan akhir Pancasila seperti yang kita kenal sekarang. Melalui pembahasan ini, kita akan memahami bagaimana proses lahirnya Pancasila berlangsung, apa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta bagaimana nilai-nilai tersebut tercermin dalam peristiwa bersejarah Piagam PPKI. Lahirnya Pancasila melalui proses panjang dengan penuh perjuangan. Pancasila tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang sejak masa sidang BPUPKI pada tahun 1945. Para tokoh bangsa berdebat dan berdiskusi untuk merumuskan dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia, melibatkan semangat persatuan pendiri bangsa. Dalam proses perumusannya, para tokoh menunjukkan semangat persatuan dan toleransi yang tinggi. Mereka berjuang untuk menyatukan berbagai pandangan suku, agama, dan kepentingan demi terbentuknya dasar negara yang mempersatukan bangsa. Peristiwa Piagam Jakarta dan sidang PPKI, dua peristiwa penting dalam lahirnya Pancasila adalah Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang berisi rumusan awal dasar negara, dan sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 yang menyempurnakan rumusan tersebut menjadi Pancasila seperti yang kita kenal sekarang. Awal perumusan dasar negara. 29 April 1945 BPUPKI dibentuk untuk merumuskan dasar negara. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk oleh pemerintah Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya dengan merumuskan dasar negara yang akan menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia. Pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sidang pertama BPUPKI. Pada sidang pertama ini, para tokoh bangsa mulai mengemukakan gagasan dan usulan tentang dasar negara Indonesia. Beberapa seperti Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno menyampaikan pandangan mereka masing-masing. Dan pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 prinsip dasar negara dengan sebutan Pancasila. Pada tanggal ini, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang berisi 5 prinsip dasar negara, yaitu kebangsaan, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Kelima prinsip itu kemudian dikenal dengan Pancasila yang menjadi cikal bakal dasar negara Indonesia. Isi Pancasila versi Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945. Poin pertama adalah kebangsaan Indonesia, di mana menekankan semangat cinta tanah air dan persatuan seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. Kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan yang mengandung nilai kemanusiaan yang universal, yaitu saling menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menjalin persaudaraan antar bangsa. Ketiga, mufakat atau demokrasi, mengajarkan bahwa setiap keputusan dalam pemerintah harus berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama demi kepentingan rakyat. Keempat, kesejahteraan sosial, menggambarkan cita-cita untuk menciptakan keadilan sosial agar seluruh rakyat Indonesia dapat hidup layak dan sejahtera. Dan terakhir adalah ketuhanan yang berkebudayaan, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menunjukkan tinggi nilai-nilai keagamaan dengan cara yang beradab, saling menghormati antara pemeluk agama dan tidak memaksakan keyakinan. Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Pertama, pembentukan Panitia 9 pada 1 Juni 1945. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh penting seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Tugas mereka adalah menyusun rumusan dasar negara yang dapat diterima oleh semua golongan. Poin kedua,
berhasil merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Pada tanggal ini, Panitia 9 menghasilkan sebuah dokumen penting bernama Piagam Jakarta. Dokumen ini berisi preambule atau pembukaan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum rumusan awal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sila pertama dalam Piagam Jakarta. Bunyi sila pertama dalam Piagam Jakarta adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini menunjukkan pengakuan terhadap nilai-nilai keagamaan terutama Islam sebagai agama mayoritas namun tetap menjunjung tinggi toleransi antar penduduk agama. Sidang PPKI 18 Agustus 1945. Poin pertama, setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, diadakan sidang pertama PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, untuk menetapkan dasar negara dan konstitusi. Kedua, masukan dari Indonesia Timur tentang sila pertama. Beberapa tokoh dari wilayah Indonesia Timur menyampaikan keberatan terhadap rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta karena dianggap kurang mencerminkan seluruh rakyat Indonesia yang beragam agama dan keyakinan. Ketiga, perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. PPKI menyepakati perubahan sila pertama dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini menjadi simbol toleransi persaudaraan dan semangat kebangsaan. Yang poin terakhir adalah hasil sidang PPKI. Sidang tersebut menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Dengan keputusan ini, Indonesia resmi memiliki dasar ideologi dan hukum sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin: pertama, keimanan kepada Tuhan sebagai dasar moral bangsa, menunjukkan bahwa kehidupan bangsa Indonesia berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini menjadi pedoman moral dalam bersikap, berperilaku, dan mengambil keputusan. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengajarkan pentingnya menghormati martabat manusia, memperlakukan setiap orang dengan adil, serta menolak segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Ketiga, persatuan Indonesia yang bermakna semangat nasionalisme dan kebangsaan, menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, maupun golongan demi keutuhan NKRI. Keempat, adalah demokrasi serta musyawarah mufakat, mengandung nilai demokrasi Pancasila, yaitu bahwa setiap keputusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan menghormati pandangan setiap anggota masyarakat. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan pemerataan dan kesejahteraan bersama, menggambarkan cita-cita bangsa untuk mewujudkan kehidupan yang adil, sejahtera, dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kesenjangan sosial. Saya menyadari bahwa pendiri bangsa mengutamakan kepentingan bersama di atas golongan. Para pendiri bangsa memberikan teladan tentang pentingnya persatuan dan kepentingan bersama dengan menyingkirkan perbedaan pandangan demi terwujudnya Indonesia yang merdeka dan bersatu. Dan juga nilai Pancasila tetap relevan untuk generasi muda di zaman sekarang. Di era modern saat ini, nilai-nilai Pancasila masih sangat penting bagi generasi muda sebagai pegangan dalam bersikap, berperilaku, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan teknologi dan budaya global. Pancasila juga sebagai pedoman hidup, bukan sekedar simbol negara. Pancasila tidak hanya dihafalkan atau dipajang sebagai lambang, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berinteraksi, bekerja sama, menghormati perbedaan, dan membangun bangsa. Dalam sesi penutupan ini, saya ingin menyampaikan bahwa Pancasila lahir dari kebijaksanaan dan persatuan. Pancasila merupakan hasil pemikiran bijak para pendiri bangsa yang berjuang menyatukan bangsa, perbedaan suku, agama, dan budaya demi terciptanya dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Tugas kita adalah menjaga dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga negara Indonesia, terutama generasi muda, di era sekarang kita harus memiliki tanggung jawab untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila, seperti kejujuran, toleransi, gotong royong, dan keadilan, agar tetap hidup dalam kehidupan bermasyarakat.
Generasi muda yang berkarakter Pancasila akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Kalimat ini mengandung makna bahwa masa depan bangsa dan ada di tangan generasi muda. Jika generasi muda memiliki karakter yang kuat, berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka Indonesia akan menjadi negara yang maju, adil, dan beradab. Demikianlah penjelasan mengenai proses lahirnya Pancasila dan nilai yang tercermin dari Piagam PPKI. Dari proses panjang tersebut, kita dapat belajar bahwa Pancasila lahir dari kebijakan, semangat persatuan, dan perjuangan para pendiri bangsa dalam menyatukan perbedaan demi terbentuknya dasar negara Indonesia. Sebagai generasi penerus, tugas kita bukan hanya memahami isi Pancasila, tapi juga mengamalkan nilai-nilai di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjunjung tinggi keadilan, menghormati perbedaan, serta menjaga persatuan dan persaudaraan antar sesama. Ingatlah bahwa generasi muda yang berkarakter Pancasila akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Bila ada mana salah kata yang saya ucapkan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.